Three, two, one, jump! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan saya Anita Febriana dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah materi dari pengantar akuntansi, yaitu siklus-siklus akuntansi. Nah, ayo kita lanjut video berikut ini. Apakah kalian tahu apakah itu siklus akuntansi? Nah, mungkin anak akuntansi tahu ya siklus-siklus akuntansi, atau anak sekolah menengah atas dari jurusan IPS itu mungkin tahu ya mengenal akuntansi atau siklus akuntansi tersebut. Yuk kita lanjut video berikut ini. Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk proses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahkan menjadi sebuah laporan. Nah, selanjutnya yaitu tahap-tahap siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi, yaitu suatu kegiatan identifikasi ini harus dilakukan dengan cepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara mencatat setiap transaksi terjadi. Nah, melalui kegiatan ini siklus akuntansi yang bisa dilakukan oleh seorang akuntan. Nah, selanjutnya yaitu tahap analisis transaksi, yaitu seorang akuntan harus melakukan analisis transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Nah, jadi seorang akuntan itu kegiatannya harus mencatat atau menganalisis kondisi keuangan dari perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal pencatat transaksi ke dalam sebuah jurnal. Nah, setelah kita melakukan transaksi tersebut, kita mencatat transaksi ke dalam jurnal pencatatan atau ke dalam sebuah jurnal. Nah, jurnal itu dibagi menjadi dua, ada debit dan ada kredit. Nah, selanjutnya setelah kita mencatat transaksi ke dalam jurnal, langsung kita masuk ke posting buku besar, yaitu sebuah catatan dari awal transaksi sampai kita membuat jurnal. Nah, setelah kita memposting buku besar, lalu kita menyusun neraca saldo atau penyesuaian. Nah, setelah kita menyusun neraca saldo penyesuaian itu, maka kita langsung masuk ke laporan keuangan. Setelah masuk ke laporan keuangan, kita masuk kembali ke buku besar atau buku catatan. Lalu setelah itu kita masuk dalam penyusunan jurnal penutup. Berikut ini adalah salah satu kegiatan seorang akuntan untuk mencatat siklus-siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, yang dilakukan seorang akuntan yang pertama yaitu melakukan transaksi, yaitu daftar-daftar yang diperlukan oleh perusahaan dagang. Nah, setelah kita membuat daftar transaksi, maka kita masukkan ke dalam jurnal. Nah, saat kita melakukan perjurnalan, maka kita masuk ke dalam buku besar yang terdiri dari kas, piutang, peralatan dagang atau peralatan toko atau sebagainya. Setelah kita membuat rincian dari buku besar tersebut, maka kita masuk ke dalam neraca saldo. Nah, setelah neraca saldo kita buat, maka kita harus melakukan transaksi penyesuaian, yaitu di mana
dalam neraca saldo tersebut mungkin ada suatu kesalahan atau ada koreksi perbaikan dalam pencatat tersebut. Nah, setelah kita memperbaiki dari kesalahan atau pengkoreksian, maka kita masuk ke jurnal penyesuaian. Setelah kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian, kita langsung masuk ke kertas kerja, yaitu kumpulan dari akun-akun dari neraca saldo yang kita buat atau dari transaksi penyesuaian tersebut. Nah, setelah kita mengumpulkan neraca-neraca tersebut ke dalam kertas kerja, lalu kita membuat laporan keuangan ke dalam kertas kerja itu dalam bentuk kertas form. Lalu setelah itu kita akan membuat jurnal penutup. Adalah suatu kegiatan transaksi perusahaan pada perusahaan dagang. Maaf, saya salah mengetik dari perusahaan dagang Dealer Sanjaya pada bulan Maret 2019. Setelah kita melakukan daftar-daftar transaksi pada perusahaan tersebut, lalu kita masuk ke dalam jurnal umum. Nah, yang pertama yaitu pada tanggal 1 Maret 2019, Tuan Sanjaya mendirikan dealer motor dengan menyetor uang pribadi ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Maka kita masukkan ke dalam jurnal umum yaitu dengan nama akun kas senilai 45 juta di dalam debit. Dengan nama modal Tuan Sanjaya masukkan ke dalam kredit senilai 45 juta. Nah, setelah itu pada tanggal 4 Maret 2019 untuk menambahkan kas perusahaan, Tuan Sanjaya meminjamkan ke bank sebesar 25 juta. Maka kita akan menulis dalam jurnal umum yaitu kita masuk ke dalam akun kas yaitu senilai 25 juta ke dalam debit. Lalu kita masukkan ke dalam nama akun yaitu hutang Bank BCA senilai 25 juta ke dalam kredit karena Tuan Sanjaya sebelumnya meminjam uang ke dalam Bank BCA. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 6 Maret Dealer Sanjaya membeli perlengkapan sebesar 7 juta secara tunai. Maka kita masuk ke dalam jurnal umum dengan nama perlengkapan, lalu kita masukkan ke dalam debit senilai 7 juta. Karena Tuan Sanjaya atau Dealer Sanjaya membeli perlengkapan, maka kita masukkan ke dalam kas senilai 7 juta di dalam kredit. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 9 Maret, Tuan Sanjaya mengambil uang perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadinya. Maka kita masukkan ke dalam jurnal umum itu dengan nama akun Flip Tuan Sanjaya. Lalu kita masukkan ke dalam debit senilai 5 juta. Sehubung Tuan Sanjaya mengambil uang perusahaannya tersebut, maka kita masukkan ke dalam kas senilai 5 juta rupiah ke dalam kredit. Nah, selanjutnya pada tanggal 12 Maret dalam transaksi Tuan Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta secara kredit. Maka kita lanjut ke jurnal umum itu dengan nama akun perlengkapan. Lalu kita masukkan ke dalam debit senilai 20 juta. Nah, karena Tuan Sanjaya membeli perlengkapan secara kredit, maka Tuan Sanjaya pun memiliki hutang usaha senilai 20 juta dengan dimasukkan ke dalam kredit. Nah, selanjutnya pada tanggal 15 Maret dalam transaksi Tuan Sanjaya menerima pendapat jasa otomotif sebesar 15 juta dari customernya. Nah, maka dalam jurnal umum dengan nama akun yaitu dengan ditambahnya kas senilai 15 juta kita masukkan ke dalam debit. Maka pendapatan jasa yang didapatkan Tuan Sanjaya dari customer itu senilai 15 juta kita masukkan ke dalam kredit.
Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 17 Maret bahwa Tuan Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada tanggal 12 Maret yang lalu. Maka ke dalam jurnal umum kita masukkan dengan nama akun utang usaha sebesar 9.700.000 ke dalam debit. Dengan utangnya Tuan Sanjaya dalam membayarnya, maka kita ambil kas senilai 9.700.000 ke dalam kredit. Nah, selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 25 Maret bahwa Tuan Sanjaya membayar gaji karyawannya sebesar 6.200.000. Maka kita lanjut ke dalam jurnal umum dengan nama akun yaitu beban gaji, dan kita masukkan ke dalam debit senilai 6.200.000. Nah, sehubung Tuan Sanjaya membayar dua karyawan tersebut, kita masukkan ke dalam kas senilai 6.200.000 ke dalam kredit. Nah, selanjutnya pada tanggal 26, dealer Sanjaya melakukan perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayaran diterima di 1 bulan kemudian. Maka ke dalam jurnal umum kita namakan akun sebagian yaitu piutang usaha. Lalu kita masukkan ke dalam debit senilai 11 juta. Nah, dan dengan piutang usaha Tuan Sanjaya mendapatkan pendapat jasa senilai 11 juta, kita masukkan ke dalam kredit. Nah, transaksi pada tanggal 27 Maret beban perlengkapan dealer yang sudah dipakai senilai 8 juta. Maka kita masukkan ke dalam jurnal umum yaitu dengan nama akun beban perlengkapan. Lalu kita masukkan ke dalam debit senilai 8 juta. Dan kita masukkan ke dalam nama akun perlengkapan ke dalam kredit senilai 8 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 29 Maret tagihan pemakaian listrik PLN Sanjaya sebesar 600.000 dan kenaikan PDM sebesar 120.000. Maka kita masukkan ke dalam jurnal pada tanggal 29 Maret yaitu dengan nama akun beban listrik senilai 800.000 kita masukkan ke dalam debit. Lalu dengan adanya beban PDM senilai 120.000 kita masukkan ke dalam debit. Lalu Tuan Sanjaya mengambil uang kas tersebut ke dalam perusahaannya senilai 720.000 dengan membayar beban listrik dan air PDM. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Maret dalam transaksi Tuan Sanjaya membayar uang sewa sebesar 15 juta sampai bulan April. Selanjutnya berikut ini pada tanggal 31 Maret 2019 dalam transaksi Tuan Sanjaya membayar uang sewa ruko senilai 15 juta sampai bulan April 2019. Maka kita masuk ke dalam jurnal umum dengan nama akun yaitu sewa dibayar di muka dengan senilai 15 juta kita masukkan ke dalam debit. Dan dengan Tuan Sanjaya membayar uang kas untuk pembayaran sewa ruko, kita masukkan ke dalam kas senilai 15 juta ke dalam kredit. Selanjutnya, setelah kita melakukan pencatatan di dalam jurnal umum dari mulai tanggal 1 Maret sampai tanggal 31, lalu kita akan menghitung keseluruhan dari akun debit dan akun kredit. Nah, dari akun debit pun mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Maret yaitu dengan sehitung nilai 167.620.000 dan dengan nama akun kredit pun kita hitung dengan sama yaitu 167.620.000. Nah, setelah kita melakukan pencatatan dan penjumlahan dalam jurnal umum, lalu kita masukkan
Lalu kita lanjut ke dalam buku besar. Selanjutnya kita masuk langsung ke dalam buku besar yang terdiri dari akun-akun dalam perusahaan dagang, yaitu kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan lain-lainnya. Dan pertama yang kita bahas yaitu akun kas. Nah, di sini pada tanggal 1 Tuan Sanjaya memiliki modal senilai 45 juta ke dalam kredit, maka saldonya senilai 45 juta. Dan pada tanggal 4 Maret Tuan Sanjaya memiliki hutang pada Bank BCA senilai 25 juta. Maka dalam saldo tersebut terdapat nilai 70 juta. Karena Tuan Sanjaya memiliki hutang dalam 25 juta dengan modal 45 juta, maka kita jumlahkan menjadi 70 juta dalam saldo tersebut. Nah, selanjutnya pada tanggal 6 Maret Tuan Sanjaya membeli perlengkapan senilai 7 juta, kita masukkan ke dalam kredit, dan saldo pun senilai 63 juta karena pengurangan dari pembelian perlengkapan tersebut senilai 7 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 9 Maret Tuan Sanjaya mengambil uang usaha atau uang perusahaannya untuk keperluan pribadi, maka kita masukkan ke dalam kredit senilai 5 juta. Maka dalam saldo tersebut ada pengurangan jumlahnya sebesar 58 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 15 Maret dalam nama akun pendapatan jasa, karena Tuan Sanjaya menerima pendapatan jasa dari customer senilai 15 juta, kita masukkan ke dalam kredit, lalu dalam saldo tersebut semakin bertambah senilai 73 juta. Nah, lalu pada tanggal 17 Maret Tuan Sanjaya memiliki hutang usaha, lalu kita masukkan ke dalam kredit senilai 9.700.000, maka ke dalam saldo tersebut akan mendapatkan pengurangan senilai 63.300.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 25 Maret Tuan Sanjaya memiliki beban gaji, yaitu membayar gaji karyawannya senilai 6.200.000, kita masukkan ke dalam kredit, dan dalam saldo tersebut mendapatkan pengurangan yaitu senilai 57.100.000. Dan pada tanggal 29 Maret Tuan Sanjaya memiliki beban listrik senilai 600.000, kita masukkan ke dalam kredit, maka dalam saldo tersebut mendapatkan pengurangan senilai 56.500.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 29 Maret dengan nama akun beban air PDAM mendapatkan uang senilai 120.000, kita masukkan ke dalam kredit, maka dalam saldo tersebut mendapatkan pengurangan yaitu senilai 56.380. Dan pada tanggal 31 Maret sewa dibayar di muka, kita masukkan ke dalam kredit senilai 15 juta, maka dalam saldo tersebut mendapatkan pengurangan yaitu senilai 41.380. Nah, selanjutnya dengan nama akun yaitu piutang usaha. Nah, nama akun piutang usaha itu terdapat pada tanggal 26 Maret yaitu pendapatan jasa. Kita masukkan ke dalam debit senilai 11 juta dan saldo pun senilai 11 juta. Nah, selanjutnya pada nama akun yaitu akun perlengkapan pada tanggal 6 Maret yaitu nama akun kas senilai 7 juta. Kita masukkan ke dalam debit dan saldo pun senilai 7 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 12 Maret memiliki utang usaha
lalu kita masukkan ke dalam debit senilai 20.000 juta. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam saldo akan bertambah menjadi 27 juta. Nah, selanjutnya pada tanggal 27 Maret, beban perlengkapan kita masukkan ke dalam kredit senilai 8 juta. Maka dalam saldo tersebut mendapatkan pengurangan menjadi 19 juta. Selanjutnya yaitu nama akun yang terdapat dalam buku besar, yaitu sewa dibayar di muka pada tanggal 31 Maret, yaitu dalam penyewaan ruko sebesar 15 juta kita masukkan ke dalam debit. Maka Tuan Sanjaya dalam menyewa ruko sampai dengan bulan April, yaitu dengan 2 bulan, maka dalam penyewaan tersebut dibagi menjadi 2 bulan senilai 7.500.000, lalu kita masukkan ke dalam kredit. Selanjutnya nama akun ke dalam buku besar yaitu utang usaha pada tanggal 12 Maret dalam nama akun perlengkapan, maka kita masukkan ke dalam kredit senilai 20 juta. Maka saldo tersebut pun senilai 20 juta. Dan pada tanggal 17 Maret nama akun tersebut yaitu kas kita masukkan ke dalam debit senilai 9.700.000, maka saldo pun akan menjadi pengurangan yaitu 10.300.000. Nah, selanjutnya pada nama akun dalam buku besar yaitu utang bank. Nah, pada tanggal 4 Maret yaitu dengan pengeluaran kas senilai 25 juta, maka saldo pun senilai 25 juta. Nah, selanjutnya pada nama akun yaitu Free Tuan Sanjaya pada tanggal 9 Maret dengan pengeluaran kas senilai 5 juta dalam debit, maka saldo pun kita masukkan ke dalam saldo senilai 5 juta. Nah, selanjutnya yaitu nama akun dalam buku besar yaitu pendapatan jasa pada tanggal 15 Maret dengan pengeluaran kas yaitu 15 juta, maka kita masukkan ke dalam kredit, maka dan saldonya tersebut senilai 15 juta. Dan pada tanggal 26 piutang usaha kita masukkan ke dalam kredit senilai 11 juta, maka saldo pun akan bertambah menjadi 26 juta. Nah, selanjutnya yaitu nama akun beban perlengkapan. Nah, pada tanggal 31 Maret yaitu perlengkapan kita masukkan ke dalam debit yaitu senilai 8 juta, maka saldo pun sama menjadi 8 juta. Nah, selanjutnya yaitu dengan nama akun beban gaji pada tanggal 25 Maret. Maka dengan beban gaji pengeluaran masukan kas senilai 6.200.000 kita masukkan ke dalam debit. Maka saldo pun sama menjadi 6.200.000. Nah, selanjutnya yaitu nama akun beban listrik dalam buku besar yaitu pada tanggal 29 Maret, maka pengeluaran kas tersebut senilai 600.000 kita masukkan ke dalam debit, maka saldo pun menjadi 600.000. Nah, selanjutnya yaitu nama akun beban air PDM pada tanggal 29 Maret. Maka dengan pengeluaran kas tersebut kita masukkan ke dalam debit senilai 120.000, maka saldo pun menjadi 120.000. Nah, selanjutnya yaitu beban sewa ruko pada tanggal 31 Maret. Maka dengan nama akun tersebut yaitu sewa dibayar di muka, maka dengan tersebut nilai 7.500.000 kita masukkan ke dalam debit dan saldo pun menjadi 7.500.000. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat rincian dari nama-nama akun dalam buku besar, lalu kita membuat neraca saldo. Dan di sini terdapat
kode-kode akun dalam neraca saldo dan terdapat nama-nama akun dalam neraca saldo tersebut. Nah, yang pertama yaitu nama akun kas senilai 41.380 kita masukkan ke dalam debit karena tersebut kas, dan selanjutnya yaitu piutang usaha senilai 11 juta maka kita masukkan ke dalam debit yaitu 11 juta, dan nama akun selanjutnya yaitu perlengkapan kita masukkan ke dalam debit senilai 19 juta. Selanjutnya yaitu sewa dibayar di muka maka kita masukkan ke dalam akun debit yaitu 7.500.000. Nah, di sini pada nama akun modal awal kita masukkan ke dalam kredit senilai 26 juta. Nah, selanjutnya yaitu nama akun utang usaha kita masukkan ke dalam kredit senilai 45 juta, dan selanjutnya free Tuan Sanjaya senilai 5 juta maka kita masukkan ke dalam debit, dan selanjutnya yaitu utang usaha dengan senilai 10.300.000 maka kita masukkan ke dalam kredit. Selanjutnya yaitu utang bank, dengan utang bank kita masukkan ke dalam kredit senilai 25 juta. Selanjutnya yaitu beban perlengkapan senilai 8 juta kita masukkan ke dalam debit. Nah, selanjutnya yaitu beban gaji dengan nilai 6.200.000 maka kita masukkan ke dalam debit. Nah, selanjutnya yaitu beban listrik kita masukkan juga ke dalam debit senilai 600. Nah, selanjutnya yaitu beban air PDAM senilai 120.000 kita masukkan ke dalam debit juga. Dan selanjutnya yaitu beban sewa ruko kita masukkan ke dalam debit senilai 7.500.000. Nah, setelah kita mencatat nama-nama akun dalam neraca saldo, lalu kita jumlahkan keseluruhan akun-akun tersebut di nama akun debit senilai yaitu 106.300.000. Begitupun dengan akun kredit kita hitung menjadi 106.300.000. Dan kenapa dalam penghitungan neraca saldo dari akun debit dan akun kredit itu harus sama, harus balance? Kita melakukan pencatatan dalam neraca saldo. Selanjutnya yaitu kita melakukan pengkoreksian dalam neraca saldo penyesuaian. Nah, sebelumnya kita sudah mencatat semua nama-nama akun. Nah, di sini dengan saya lihat semua akun-akun sebelumnya dan dari neraca saldo penyesuaian itu hampir sama semua dan tidak ada kesalahan. Dan penjumlahannya pun sama menjadi 106.300.000 dan kredit pun senilai 106.300.000. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian, di mana jurnal tersebut terdapat dalam beban-beban yang dikeluarkan oleh Tuan Sanjaya, yaitu beban gaji yang senilai 6.200.000 dengan hutang gajinya senilai 6.200.000 dalam kredit. Dan selanjutnya yaitu beban piutang usaha terdapat dalam akun debit senilai 11 juta dan pendapatan jasa pun terdapat di akun kredit senilai 11 juta. Dan selanjutnya yaitu beban listrik senilai 600.000 pada akun debit dan utang listrik pun senilai 600.000 ke dalam kredit. Nah, selanjutnya yaitu beban air PDAM dikenakan senilai 120.000 ke dalam debit, dan utang air PDAM pun dikenakan ke dalam kredit senilai 120.000. Dan selanjutnya yaitu beban sewa
dikenakan dalam debit senilai 7.500.000, maka sewa dibayar di muka yaitu senilai 7.500.000 dalam debit. Setelah kita membuat jurnal penyesuaian, maka kita membuat laporan laba rugi, yaitu laporan di mana Tuan Sanjaya mendapatkan beban-beban yang diterima oleh pada tanggal sekian. Nah, di sini beban-beban tersebut yaitu senilai 3.580.000 dalam keseluruhan beban tersebut. Laporan laba rugi selanjutnya kita membuat neraca yaitu dengan aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, begitupun dengan sudah saya jumlahkan masing-masing dan ditambah juga kewajiban yang harus dibayar pada perusahaan dealer motor tersebut, antara lain dengan utang dagang, utang bank, utang gaji, dan sewa dibayar di muka. Nah, setelah itu kita jumlahkan masing-masing, lalu kita tambahkan dengan modal awal dengan jumlah 26 juta, lalu kita jumlahkan lagi dengan keseluruhan dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan kewajiban yang harus dibayar. Dengan total keseluruhannya yaitu 240.760.000. Nah, setelah kita membuat neraca saldo, maka kita membuat suatu laporan keuangan, yaitu dengan membuat kertas kerja. Nah, namun di sini saya tidak membuat kertas kerja karena waktunya terbatas. Nah, demikianlah presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat pada kalian semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.